Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala pujian patut untuk kita senantiasa sampaikan dan haturkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dan kita pun berharap semoga salawat dan salam terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang teladan yang mulia, sang teladan yang tidak akan pernah lekang untuk kita terus mengikutinya, sang teladan yang mengajarkan kita banyak kebaikan, yang menunjukkan kepada kita bagaimana jalan hidup untuk menjadi manusia yang mulia, manusia yang bahagia, manusia yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk itu kita akan coba mengikuti apa yang pernah diajarkannya, apa yang pernah ditinggalkannya berupa jejak-jejak kegemilangan. Kita akan melangkah selangkah lebih dekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita mengikutinya. Karena memang begitulah fungsinya dari Rasulullah. Beliau, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh yang paling baik bagi siapapun yang menginginkan kebaikan, bagi siapapun yang menginginkan kemuliaan, bagi siapapun yang menginginkan bahwa hidupnya itu sukses. Dan suksesnya bukan hanya di dunia saja, tapi juga sukses di akhirat. Sukses yang begitu sangat paripurna, kesuksesan dunia dan di kesuksesan akhirat. Untuk itu insya Allah kita berharap, kita memohon bantuan, kita memohon bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memahamkan kepada kita, membimbing langkah kita untuk mengikutinya. Selangkah demi selangkah mengikuti contoh yang terbaik, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu senang sekali kita bisa berjumpa di kesempatan perdana kali ini. Di serial kita akan mengikuti serial tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sang teladan terbaik, yang khususnya kita akan mengikuti atau kita akan menyoroti, kita akan mempelajari sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang entrepreneur. Nah, sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita melangkah jauh mempelajari tentang sosok dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang entrepreneur, terlebih dahulu kita coba untuk berkenalan tentang siapa itu Rasulullah dan siapakah mereka para Rasul itu. Yang perlu untuk kita ketahui terlebih dahulu bahwa definisi dari Rasulullah, definisi dari para Rasul yang disepakati oleh para ulama, disepakati oleh para ahli sejarah, mereka adalah ar-rajulun al-mustafa. Ini terlebih dahulu yang harus kita pegang. Apa itu ar-rajulun al-mustafa? Ar-rajulun al-mustafa maknanya adalah sekumpulan laki-laki yang terpilih. Sekumpulan laki-laki yang terpilih. Ini menjadi kalimat yang sangat penting buat kita. Ini menjadi satu definisi yang sangat penting buat kita. Kenapa penting? Jika kita mengembalikan kepada definisi tadi bahwa mereka adalah laki-laki yang terpilih. Jika kita memahami itu dan jika kita menyoroti itu, maka itu maknanya kehidupan dari laki-laki terpilih ini sudah istimewa. Kehidupannya itu sudah dirancang oleh Allah. Kehidupannya itu sudah dari awal, dari kelahirannya di dunia sampai kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya menjadi nabi dan rasul, itu sudah didesain dengan sempurna. Itu sudah disengaja kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala penuh dengan hikmah. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini menjadi pintu masuk. Karena kalau kita akan fokus mempelajari tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang entrepreneur, mungkin banyak di antara kita yang kemudian berkata, bukankah itu adalah satu masa? Bukankah itu adalah satu fase? Di mana fase tersebut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam belum menjadi nabi. Sehingga
Mungkin ada di antara kita yang berkata, wah kalau seperti itu adalah sesuatu hal yang tidak perlu kita pelajari. Karena kalau kita bicara tentang Nabi, bicara tentang Rasul, itu kan dimulai fasenya itu mungkin. Ya, ada orang yang berpikiran bahwa fasenya itu dimulai dari turunnya ayat yang pertama. Yaitu surat Al-Alaq itu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Jibril untuk menemui Rasulullah. Lalu kemudian menurunkan, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bukankah itu awalnya? Bukankah itu titik tonggaknya? Barangkali ada sebagian yang kemudian berpikir seperti itu. Tapi jika kita tadi kembalikan kepada definisi dari para rasul, definisi para rasul itu adalah ar-rajulun al-mustafa. Definisinya Rasul itu adalah mereka para laki-laki yang dipilih khusus oleh Allah. Dari sekian banyak laki-laki, dari sekian banyak manusia yang diciptakan oleh Allah, Allah sudah memilih orang-orang tersebut. Nah maka kehidupan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, itu pun adalah sebuah episode dari kehidupan beliau yang bisa kita pelajari, yang bisa kita ambil hikmahnya, dan bahkan penuh dengan pelajaran. Ya, termasuk satu fase yang akan kita pelajari, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang entrepreneur. Baik, sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum itu, jauh sebelum itu, mari untuk itu kita berkenalan kembali dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan coba lebih dekat, selangkah lebih dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mungkin saya sangat percaya bahwa kalau bicara tentang kisah kehidupan beliau, dari mulai kelahiran sampai wafatnya beliau, rasanya kita semua sering sekali mendengarkan tentang hal itu semuanya. Tapi yang ingin saya ajak untuk kita mempelajarinya, cara mempelajarinya adalah tentu bukan kita hanya berbicara tentang kronologis. Kapan beliau lahir, siapa ayahnya, siapa ibunya, yang tentu ini pun penting. Karena kita tidak mungkin bisa mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kita tidak mengetahui nasabnya, kalau kita tidak mengetahui siapa itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah sesuatu yang perlu untuk kita pelajari. Namun jika itu kali ini kita pelajari, rasanya akan menjadi terlalu panjang. Sementara kita terbatas dengan media kita terbatas dengan waktu kita, dan kita juga memiliki fokus. Kita ingin fokus kepada satu hal, yaitu mempelajari sosok Rasulullah dari sisi beliau sebagai great entrepreneur-nya. Nah, untuk itu kita akan mulai dari lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kelahiran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini pun diwarnai dengan beberapa hal. Beberapa hal yang sekali lagi definisinya adalah, kita ingat kembali tentang definisinya, bahwa Allah menyengaja hal ini. Di mana lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau memang lahir dari sebuah keluarga yang terpandang, dari bani yang terpandang, dari suku yang terpandang, yaitu suku Quraisy. Ayahnya berarti berasal dari suku yang dihormati di tanah Arab pada saat itu. Kakeknya bahkan orang yang sangat dipandang oleh seluruh bangsa Arab pada saat itu. Tapi beliau memang mengalami ada banyak hal yang terjadi ketika fase kelahiran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu bahwa beliau lahir dalam kondisi beliau sudah tidak memiliki ayah. Dalam kata lainnya, beliau kita sebut sebagai anak yatim. Yang kita tahu, anak yatim ini mengalami sebuah fase yang tidak mudah dalam kehidupannya. Apapun itu, siapapun itu. Seseorang tentu kita menginginkan ada sosok ayah. Yang ayah ini menjadi role model. Yang ayah ini menjadi tempat perlindungan buat kita. Yang ayah ini menjadi tempat kita cerita, tempat kita minta, tempat kita mengadu tatkala kita sedang sedih, tempat kita datang kepadanya tatkala kita mungkin menginginkan pelukan, menginginkan perlindungan. Itu secara fitrahnya kita membutuhkan itu. Maka kehilangan seorang ayah bagi siapapun itu tentu tidak mudah. Termasuk yang dialami oleh sang Muhammad kecil ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sewaktu beliau lahir. Tentu tidak mudah. Dan terlebih lagi kita pun membaca di dalam timeline sejarahnya, kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak lama setelah beliau menyandang yang namanya yatim, beliau pun juga
kehilangan seorang, yang seorang ini menjadi sangat penting juga. Bahkan bukan hanya sangat penting, pasti kita akan bersepakat bahwa ini mengatakan ini sesuatu yang sangat teramat penting dalam kehidupan manusia. Siapa itu? Ibu. Ibu pun meninggalkan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masa usia yang begitu sangat dini, beliau sudah kehilangan sosok ayah dan beliau sudah kehilangan sosok ibunya. Sehingga beliau diasuh oleh kakeknya, lalu kemudian beliau pun diasuh oleh pamannya. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini menjadi satu poin pertama yang kita coba untuk perhatikan, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami yang namanya fase-fase getir dalam kehidupannya. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memilih Rasulullah untuk mengalaminya pada masa-masa usia dini. Pada masa-masa di awal beliau mendapatkan pengalaman kehidupan sebagai seorang anak. Beliau kehilangan ayah, beliau kehilangan seorang ibunya. Yang ini menjadi satu modal ternyata. Satu modal bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sedang membentuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sedang membentuk beliau menjadi pribadi yang tangguh, yang nanti kelak akan menjadi sebuah modal yang sangat kuat untuk menjadi seorang entrepreneur. Modalnya apa? Ya modalnya adalah kemampuan ketahanan untuk menghadapi penderitaan. Yang orang-orang barat seringkali menyebutnya dengan adversity quotient. Bagaimana kemampuan bertahan dari sebuah perasaan, dari sebuah situasi yang situasi dan perasaan itu tidak menyenangkan. Dan itu sudah dijalani oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada masa kecil. Beliau memang diurus oleh kakeknya, yang kakeknya juga adalah seorang pemuka, tapi tidak lama juga. Setelah itu dititipkan atau diurus oleh pamannya. Dan pamannya ini yang bernama Abu Thalib ini bukan orang yang berkecukupan. Bukan orang yang berkecukupan sehingga beliau tetap juga mengalami yang namanya sebuah hal tadi, kegetiran demi kegetiran yang harus dihadapi pada masa usia dini. Tapi ternyata Masya Allah, kalau tadi kita berbicara tentang definisi ar-rajulun al-mustafa, Allah sedang memilih. Dan Allah sudah memilihkan jalan yang paling baik sebagai sebuah track record yang sedang dibentuk oleh Allah untuk membangun seorang manusia yang tangguh. Untuk menghasilkan seorang manusia yang tangguh sejak dini, yang modalnya dipersiapkan oleh Allah dengan sebuah keadaan yang harus beliau hadapi. Yaitu tadi kondisi yatim dan piatu yang kemudian, Masya Allah, menghadirkan satu kekuatan, tadi kekuatan untuk menahan apa? Untuk menahan penderitaan, untuk menahan kegetiran. Dan bukan hanya itu, sahabat yang dirahmati oleh Allah, ada satu hikmah yang lainnya, hikmah yang besar lagi. Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau Muhammad ini, ya, sebelum menjadi Nabi, itu mengalami fase yang getir seperti ini, menjadi seorang yatim dan piatu ini, ya, selain Allah Subhanahu Wa Taala sedang menyiapkan ketahanan mentalnya karena perjuangan ke depan betapa sangat beratnya, karena medan perjuangan nanti ketika beliau menjadi nabi dan rasul itu memang harus memiliki modal yang banyak, di modal ketahanannya untuk menghadapi berbagai tekanan, untuk menghadapi berbagai tantangan. Termasuk ketika beliau menjadi seorang entrepreneur. Tentu entrepreneur kan harus kuat mentalnya itu. Mentalnya itu harus siap untuk menghadapi persaingan, harus survival begitu. Dan ini disiapkan dengan sebuah kejadian tersebut. Dan selain itu, yang menjadi poin yang penting juga, yang kelak dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari peristiwa ini, yang kita sebut sebagai hikmah akhirnya, kita mengambil hikmah dari peristiwa yatim dan piatunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah empati yang tinggi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di masa-masa getir itu sekaligus juga Allah menanamkan jiwa empatinya, sifat empatinya, solidaritasnya, perasaan mudah tersentuh oleh orang lain. Yang ini menjadi modal juga yang sangat penting ketika seseorang kelak menjadi seorang pengusaha. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, coba kita bayangkan, kita coba renungkan, kita coba baca situasi sekarang.
Betapa banyak ada orang yang menguasai aset, betapa banyak orang yang menguasai modal, betapa banyak orang yang menguasai industri. Tapi karena tidak memiliki empati, ada yang tidak memiliki empati atau banyak yang tidak memiliki empati, apa yang terjadi dengan pengelolaan bisnisnya? Keserakahan itu mungkin akan muncul. Bagaimana penindasan mungkin akan muncul. Bagaimana prinsip-prinsip, mohon maaf, ekonomi kapitalis itu digenggam dan diterapkan dengan semena-mena. Bagaimana dia tidak memiliki empati kepada karyawannya. Bagaimana dia tidak memiliki empati kepada sesama pengusaha yang lainnya barangkali. Yang ada memikirkan tentang keuntungan sendirinya saja. Tapi ini tidak didapatkan. Ini tidak ada di dalam benaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena beliau mengalami masa-masa getir. Karena beliau mengalami masa-masa pahit. Beliau menjadi seorang yatim piatu. Bagaimana beliau harus bekerja menggembala kambing nantinya. Bagaimana beliau juga pernah mengalami rasanya kekurangan dan sebagainya. Maka empati ini terbentuk. Yang nanti akhirnya di fase yang berikutnya dari Rasulullah, ketika beliau menjadi seorang nabi dan rasul, beliau sampai mengatakan bahwa aku ini adalah abul yatama wal masakin. Bapaknya anak-anak yatim dan bapaknya orang-orang miskin. Ini di puncaknya nanti. Dan itu pun sudah mulai terlihat ketika beliau menjadi seorang entrepreneur. Bagaimana entrepreneur ini menemukan sebuah visi. Visinya adalah visi bagaimana beranjak dari pengalamannya dia. Bagaimana nanti beliau pun sering menyampaikan, dan ini menjadi sendi-sendi dari para pengusaha muslim, atau sendi-sendi dan semangat dari kita sebagai seorang yang berusaha, seorang yang memiliki mental pengusaha, seorang yang ingin menjadi pengusaha, atau seorang yang sudah menjadi pengusaha. Seharusnya pengusaha muslim itu mengambil satu semangat, yang semangatnya ini diusung terus oleh Rasulullah. Apa semangatnya? Khairun nas anfa'uhum linnas. Bagaimana manusia yang terbaik itu adalah manusia yang memberikan manfaat. Sebanyak-banyaknya manfaat. Atau bahkan di kesempatan yang lainnya Rasulullah mengatakan bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, ini kan satu hal yang beranjaknya dari mana? Beranjaknya salah satunya dari mengetahui tentang atau memahami, atau bahkan bukan hanya memahami, ini betul-betul menjadi pemilik dari empati. Dan kepemilikan empati ini, rasa empati ini sendiri datangnya dari mana? Dari experience-nya itu. Dari sebuah pengalamannya bahwa beliau pernah mengalami masa-masa sulit. Maka terbentuklah pribadi yang unik dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di masa kecilnya ini. Yaitu di sisi yang lain beliau memiliki ketangguhan yang begitu sangat luar biasa. Sebagai seorang anak yatim yang harus bertahan. Di sisi yang lain kemudian beliau mendapatkan satu hal yang ini modal yang sangat luar biasa, yaitu kecerdasan emosi. Beliau sangat memahami tentang penderitaan. Beliau ingin menuntaskan penderitaan ini. Beliau kemudian juga ingin berbagi manfaat. Dan nanti akan diikuti oleh para sahabat yang lain ya. Misalnya kita akan nanti menemukan jejak-jejaknya kepada Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, para pengusaha besar, yang pengusaha besarnya itu tidak memiliki sebuah visi keserakahan. Yang ada itu adalah bagaimana mereka membesarkan usahanya, membesarkan bisnisnya adalah untuk menuntaskan persoalan-persoalan. Menuntaskan persoalan-persoalan ekonomi orang lain, menuntaskan persoalan-persoalan sosial yang menjadi sebuah ikutan dari persoalan ekonomi yang digenggam solusinya itu dari apa? Dari keberdayaannya, dari keberadaan bisnisnya, dari keberadaan usahanya. Dan itu semuanya diawali dari apa? Empati. Masya Allah. Nah, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan keadaan yatim dan piatu. Ini modal yang baik. Itu satu hal yang sangat menarik dari kehidupan Rasulullah. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu fase, yaitu fase yatim dan piatu. Beliau mendapatkan dua kecerdasan sekaligus. Dan selain itu, beliau pun mendapatkan sesuatu di masa-masa kecilnya itu. Apa yang didapatkan oleh beliau? Yang Allah sedang menyiapkan Rasulullah menjadi ar-rajulun al-mustafa, itu bagian dari laki-laki terpilih. Beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semasa kecilnya itu mengalami sebuah fase menjadi
penggembala. Ini pun menjadi satu fase yang sangat penting. Kenapa menjadi satu fase yang sangat penting? Karena pada saat itulah beliau mempelajari sebuah keahlian. Yang keahlian ini menjadi modal untuk beliau menjadi seorang entrepreneur sukses. Apa keahliannya? Yang pertama, keahlian yang dia dapatkan, yang beliau dapatkan ketika beliau menggembala kambing adalah keahlian fact finding, mencari. Beliau terbiasa dan harus untuk mencari sumber daya, mencari padang gembalaan yang nyaman, yang enak, yang aman, begitu untuk gembalaannya itu. Dan ini menjadi sangat penting kan, untuk beliau menjadi seorang pengusaha kelak. Bagaimana beliau juga harus mencari sumber daya, beliau harus mencari pasar, beliau harus jeli mencari peluang. Dan beliau terbiasa melakukan hal tersebut ketika beliau menjadi seorang penggembala. Kemudian juga yang berikutnya, yang merupakan hikmah dari beliau ketika menjadi seorang penggembala, beliau terbiasa untuk melakukan yang namanya kegiatan directing, mengarahkan. Meskipun yang diarahkannya itu adalah kambing, tapi ini kan kesulitan yang sangat luar biasa. Dan skillnya tetap terbentuk. Bagaimana beliau biasa mengarahkan, ini kambing harus ke arah mana, mengendalikan, bagaimana tidak tercecer dalam rombongan. Ini diperlukan sebuah kesabaran yang sangat luar biasa. Dan kesabaran itu akan sangat bermanfaat ketika beliau mengendalikan manusia. Ketika beliau bagaimana bermitra dengan orang, ketika beliau memiliki karyawan dan seterusnya. Dan ini pun menjadi sangat penting buat kita. Kemudian juga dalam proses beliau menggembala, beliau pun mendapatkan skill yang lainnya. Yaitu skill apa? Protecting. Melindungi gembalaannya ini dari serangan serigala atau dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan ini menjadi sekali lagi skill yang sangat penting juga untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah mengambil hikmah dari kehidupan masa-masa kecilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Subhanahu wa taala berkehendak Rasulullah ini menjadi orang yang unggul. Persiapan ketika beliau menjalani fase-fase yang berikutnya dari kehidupannya, yaitu kelak menjadi seorang entrepreneur dan kelak menjadi seorang rasul yang dimensinya begitu sangat luas, yang modal-modalnya sudah disiapkan, sudah dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala di masa beliau sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul. Sekali lagi kita simpulkan dari kebersamaan kita hari ini, yang dimana Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi orang yang hebat. Ar-Rajulun al-Mustafa tadi itu adalah bagian dari laki-laki yang terpilih, dengan beliau dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai yatim dan piatu, dan juga berprofesi sebagai penggembala, yang dengan dua keadaan ini beliau memiliki sebuah keunggulan. Keunggulannya yaitu memiliki kecerdasan ketahanan, lalu kemudian memiliki kecerdasan emosi, dan memiliki keahlian dalam bidang manajemen dan leadership. Sungguh sangat luar biasa. Inilah jejak-jejak langkah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang patut untuk kita pelajari, patut untuk kita ambil hikmahnya, patut untuk kita jadikan sebuah teladan dalam kehidupan kita. Itu saja dulu untuk pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan lagi nanti di pertemuan-pertemuan yang lainnya, selangkah lebih dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang entrepreneur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.